Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah sudah siap untuk mengikuti diskusi analisis jurnal ekonomi? Siap, Mas Iqbal. Ya, sebelum memulai diskusi jurnal analisis ekonomi, sebaiknya kita memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6, saya Iqbal Prasetya Nugraha, NIM 7110141825. Saya Nenit Widiasi, Selanjutnya, 710141818041. Ya, saya Ida Anisatu Nabilah, NIM 7101418103. Dan saya Syiana Nurul Fatul Amalia, NIM 710141818107. ya, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Langsung saja kita mulai berdiskusi. Yang pertama, Mbak Nida akan memaparkan hasil analisis jurnal ekonominya. Saya persilakan untuk Mbak Nida untuk segera memaparkan hasil analisisnya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya share screen dulu ya teman-teman. Di sini saya, apakah sudah terlihat sebelumnya? Mohon maaf. Belum. Belum ya? Sekarang udah terlihat belum? Ya. Oke. Ya, saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis jurnal yang keempat dengan judul Effect of the Implementation of ASEAN-China Free Trade Area on the Import of Batik Textile Product in Indonesia years 1998 until 2014. Dan dalam bahasa Indonesia artinya pengaruh penerapan ASEAN-China Free Trade Area terhadap impor produk tekstil batik di Indonesia periode tahun 1998 sampai tahun 2014. Di sini isi jurnal artikel yang saya analisis yang ditulis oleh Yani Kurniawan dan Tantri Yanua Rahmat ini memaparkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai impor tekstil batik dari tahun 1998 hingga tahun 2014. Dengan adanya penerapan perdagangan bebas ASEAN-China, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistika dengan menghitung kenaikan atau penurunan impor yang terjadi setelah adanya ACTA, jumlah atau dikurangkan dengan nilai impor sebelum ACTA. Hipotesis utama dari penelitian ini yaitu pengaruh impor batik dari Cina yang semakin besar atau meningkat pasca berlakunya ACTA. Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai alfa 0,000 kurang dari 0,05 sesuai dengan kaidah penggunaan SPSS. Hal ini yang berartikan bahwa signifikan dan hipotesis nilai impor tekstil batik setelah adanya ACTA lebih besar dari sebelum adanya ACTA diterima. Ya, sebelumnya di sini saya mau menanyakan pada teman-teman, apa ada yang tahu apa itu ACTA, teman-teman? Ada Mbak Nida. Saya. Ya, silahkan Mas Iqbal. Apa itu ACTA? Ya. AFTA adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. Dari INA, AFTA akan membuat biaya transaksi perdagangan dapat diturunkan. Sementara efisiensi ekonomi semakin meningkat, sehingga menjadikan kawasan
ASEAN dan Cina memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi. Sebelum AFTA, nilai impor batik rata-rata masih di bawah 10 juta US dollar per tahun. Sedangkan setelah AFTA, yaitu pada tahun 2007 ke atas, nilai impor melonjak lebih dari 10 juta US dollar, bahkan hingga mencapai 30 juta US dollar pada tahun 2013. Pembentukan AFTA telah menimbulkan permasalahan baru di Indonesia mengenai sejauh mana FTA dapat memberikan peluang ekonomi yang baik bagi bisnis lokal dan untuk berapa lama barang lokal akan bertahan dibandingkan dengan barang yang lebih murah dari Cina. Adanya AFTA memang memberikan kesempatan dan juga ancaman. Dari sisi positif, keberadaan AFTA menambah pemasukan pajak pertambahan nilai PPN. Dari sisi positifnya, keberadaan AFTA menambahkan pemasukan pajak penambahan nilai. Dari sisi negatifnya, banyak produk Cina yang masuk Indonesia membuat produk lokal kalah saing karena kurang inovasi serta ketidakmampuan perusahaan lokal bersaing dengan perusahaan Cina dalam produksi barang murah. Itu Mbak Nida. Barangkali Terima kasih pemaparannya Mas Iqbal. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dengan adanya AFTA itu dapat memiliki dampak positif dan negatif, begitu ya Mas Iqbal? Ya. Dampak positifnya yaitu dapat menambah pemasukan pajak pertambahan nilai atau PPN. Namun dampak negatifnya malah justru perusahaan lokal kita kalah bersaing dengan perusahaan Cina dalam produksi barang murah. Oke, dari pemaparan tersebut juga berdasarkan survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa industri tekstil dari pakaian jadi dalam negeri akan menghadapi persaingan yang ketat dari persaingan lain. Dengan menerapkan AFTA pada tahun 2010, sehingga kemungkinan akan mengancam industri tekstil akan mengancam industri tekstil dan pakaian jadi serta produsen baja Indonesia dan Cina akan mendominasi pangsa pasar lokal. Batik sendiri merupakan cerminan budaya nasional yang selalu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, sehingga keberadaannya harus dilestarikan agar tidak tertindas bangsa lain. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak dalam menyelenggarakan AFTA ini agar industri dalam negeri tidak punah, karena dari segi teknologi dan inovasi memang kita tertinggal jauh dari Cina. Nah, dari artikel yang saya analisis terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pada artikel ini memberikan penjelasan yang sangat kompleks mengenai pengaruh AFTA terhadap peningkatan impor batik dari Cina dan juga dampak yang ditimbulkan apabila industri Indonesia terus-menerus kalah saing. Selain itu, artikel ini juga membahas strategi apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar produk dalam negeri mampu tetap mempertahankan eksistensinya. Adapun kekurangan dari artikel ini hanya saja pemanfaatan dari data BPS sehingga kurang mempresentasikan kondisi industri di dalam negeri, serta masih terdapat variabel lain yang belum diperhitungkan seperti ekspor, PDB, nilai tukar, biaya masuk, pajak, variabel lain yang menyangkut perdagangan internasional. Nah, adapun saran untuk penelitian yang lebih lanjut yaitu agar menambah variabel ekspor untuk mengetahui tingkat ekspor negara Indonesia, mengingat program pemerintah saat ini yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Penelitian lebih lanjut juga dapat memperluas untuk menilai pengaruh ekspor serta setelah adanya AFTA dan juga moneter keuangan, sehingga dapat menentukan apakah AFTA dapat mempengaruhi moneter internasional di Indonesia. Hal ini berimplikasi pada pemerintah, tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga menjaga investasi AFTA ke level selanjutnya. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan untuk memberikan manfaat yang optimal bagi objek penelitian selanjutnya. Ya, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai analisis artikel yang keempat. Saya kembalikan lagi pada moderator Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mbak Nida yang sudah memaparkan hasil analisis jurnal ekonomi. Ya, selanjutnya yang akan memaparkan hasil analisis jurnal ekonomi yaitu saya sendiri, Iqbal Prasdanugraha. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya pada jurnal ke-1 yang berjudul Impact of Trade Liberalization ASEAN-China Free Trade Area on the Performance of Indonesia Maize Economy, yang berarti dampak liberalisasi perdagangan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China pada kinerja jagung Indonesia, yang mana disusun oleh Yudi Feryanta, Nufil Hanani, Budi Setiawan, dan Wahib Muhamim. Di Indonesia, jagung memiliki peran yang sangat strategis, terutama untuk mengembangkan usaha tani dan industri lainnya. Perkembangan industri peternakan yang sangat pesat membuat permintaan jagung tinggi. Diperkirakan lebih dari 55% kebutuhan jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 30%, dan sisanya untuk kebutuhan industri lain dan benih. Namun saat ini perkembangan produksi jagung belum dapat memenuhi permintaan yang tinggi. Karena itu pemerintah memenuhi kekurangan kebutuhan ini melalui impor. Untuk angka perkiraan tahun 2010 dengan luas tanaman 30 juta hektar diperkirakan memproduksi 12,1 juta ton. Sedangkan kebutuhan jagung dalam negeri mencapai 13,8 juta ton, mengakibatkan kekurangan sekitar 1 juta ton untuk diimpor. Jika kenaikan impor tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan penurunan devisa negara dan dapat menurunkan harga jagung dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kesepakatan ASEAN China Free Trade Area atau AFTA terhadap kinerja ekonomi jagung Indonesia dan untuk mengetahui alternatif kebijakan dalam kerangka swasembada jagung. Penelitian ini menggunakan model ekometri dengan sistem persamaan simultan dinamis. Parameter estimasi yang digunakan adalah two-stage least squares, meramalkan kinerja ekonomi jagung Indonesia dan pencarian kebijakan alternatif pada era AFTA 2010-2015. Mbak, langsung ke diskusi, hasil dan diskusi, Mbak. Bawah lagi, simulasi yang kedua. Ya, ini. Nah, di sini ada simulasi guncangan eksternal kinerja perekonomian jagung Indonesia. Dalam perkembangan perekonomian jagung memiliki beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja produksi usaha tani jagung di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba membuat simulasi. Simulasi didasarkan pada asumsi pertama, yaitu anomali iklim menyebabkan penurunan produksi. Kedua, akibatnya harga jagung naik. Kedua, krisis moneter global menyebabkan rupiah terdepresiasi 7,16%. Dan ketiga, pengembangan bioetanol menyebabkan ekspor jagung AS terhenti. Bawah hasil simulasi ex ante tahun 2010-2015 tentang dampak guncangan eksternal terhadap kinerja perekonomian jagung Indonesia dapat kita lihat di gambar nomor 3. Dilihat pada grafik tersebut bahwa kenaikan harga jagung dunia sebesar 20% berdampak relatif kecil terhadap harga permintaan produksi. Impor jagung depresiasi nilai tukar sebesar 7,16% akan menurunkan impor
sebesar 12,42% tidak diikuti oleh kenaikan harga dan produksi. Guncangan eksternal yang berdampak pada kinerja jagung Indonesia adalah terhentinya ekspor jagung Amerika. Hal tersebut menyebabkan impor jagung Indonesia sebesar 32,8%. Penurunan impor akan meningkatkan produksi sebesar 0,060%. Harga jagung dalam negeri naik 1,003%, yang berdampak pada penurunan permintaan domestik sebesar 2,8%. Sedangkan di simulasi liberalisasi perdagangan bilateral AFTA dan dunia, kinerja jagung sangat dipengaruhi oleh kawasan Asia dan Amerika sejak 2010. Asia akan menjadi poin penting karena kesepakatan ASEAN-China Trade akan dilaksanakan secara bertahap. China dan negara-negara anggota ASEAN berusaha menurunkan atau menghilangkan tarif AFTA. Selain itu, pada 2015, ASEAN membentuk Komunitas ASEAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan kompetitif pasar yang bersatu di ASEAN. Sedangkan simulasi kebijakan di era liberalisasi perdagangan di AFTA memiliki dampak negatif dari liberalisasi perdagangan, yang mana harus diantisipasi. Simulasi dengan menggunakan 3 instrumen kebijakan, yaitu pertama, peningkatan produktivitas dan luas areal, kedua, pembatasan impor dari Amerika Serikat, ketiga, kebijakan larangan impor, yang mana hasil simulasi disajikan pada gambar nomor 6. Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan impor Indonesia yang tidak lagi mengimpor dari Amerika Serikat lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan peningkatan produksi. Sedangkan kebijakan larangan impor secara keseluruhan akan membuat harga melonjak 4,47%, meningkatkan produksi dalam negeri 9,7%, tetapi menurunkan permintaan jagung sebesar 1,6%. Kebijakan larangan impor tampaknya sulit dilakukan karena bertentangan dengan kesepakatan AFTA yang harus dapat mengakses pasar dari kuota menjadi hambatan tarif. Oleh karena itu, Indonesia mungkin baru siap menghadapi liberalisasi perdagangan secara penuh setelah tahun 2015. Jadi kesimpulan dari hasil diskusi guncangan eksternal seperti krisis pangan akibat anomali iklim menyebabkan kenaikan harga jagung dunia sebesar 20%, namun relatif lebih kecil dampaknya terhadap perekonomian jagung Indonesia. Secara umum, guncangan krisis moneter dunia yang menyebabkan depresiasi 20%, depresiasi nilai tukar sebesar 7,16% akan menurunkan impor sebesar 12,42%. Harga jagung dalam negeri naik 1.003% dan mengakibatkan penurunan permintaan dalam negeri sebesar 2,8%. Penerapan perjanjian liberalisasi perdagangan kawasan perdagangan bebas, sedangkan produksi jagung relatif tidak terpengaruh. Di era liberalisasi perdagangan AFTA, tidak ada satupun paket kebijakan yang dapat dijadikan sebagai instrumen kebijakan swasembada jagung. Itu hasil analisis dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan pemaparan analisis jurnal saya. Monggo. Mungkin saya izin menambahkan, Mas Iqbal. Iya, Mbak Renita, silakan. Ya, Mbak Renita, silakan. Ya, dalam kondisi domestik seperti sekarang, menurut saya AFTA berdampak negatif terhadap kinerja sektor perekonomian jagung di Indonesia. Dampak negatif tersebut diantaranya adalah pertumbuhan sektor perekonomian jagung yang lebih rendah dan surplus perdagangan yang menurun akibat laju pertumbuhan impor lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor. Lebih lanjut, penurunan harga di tingkat produsen atau petani lebih tinggi dibandingkan penurunan harga di tingkat konsumen,
sehingga tidak ada insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Kondisi infrastruktur dan sistem logistik yang kurang memadai, serta kebijakan pemerintah yang belum mampu mendorong daya saing, menyebabkan Indonesia belum dapat memperoleh manfaat dari AFTA tersebut. Kinerja sektor perekonomian jagung Indonesia diprediksi akan mengalami tekanan ketika AFTA diberlakukan sepenuhnya. Dari kesimpulan tersebut, agar AFTA dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan sektor pertanian di Indonesia, pemerintah sebaiknya memberikan porsi yang besar pada belanja modal untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi, khususnya untuk pengembangan inovasi, riset, aplikasi, dan penguatan teknologi. Diversifikasi produk harus diperbanyak, baik melalui proses pengolahan maupun pengemasan yang unik dan menarik. Pengemasan bukan hanya kemasan fisik saja, melainkan juga teknik pemasaran dan penanaman branded atau image yang baik tentang produk pertanian di Indonesia. Mungkin menurut saya seperti itu, Mas Iqbal. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rinita yang sudah menambahkan materi pemaparan analisis jurnal saya. Sangat bermanfaat. Terima kasih Mbak Renita. Langsung saja akan menganalisis jurnal ekonomi, yaitu Mbak Renita. Saya persilakan Mbak Renita untuk memaparkan hasil analisis jurnalnya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Di sini saya menganalisis jurnal yang kedua, Jurnal International of China Study. Ya, betul Mbak Nida. Nah, di sini saya akan memaparkan analisis jurnal internasional dengan judul The Impact of ASEAN-China Free Trade Area Agreement on ASEAN Manufacturing Industry, atau dampak kesepakatan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan China terhadap industri manufaktur ASEAN. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Aslam dari University of Malaya. Langsung saja, pada November 2002, pada pertemuan tingkat Menteri ASEAN dan China menandatangani kesepakatan pembentukan Free Trade Area atau FTA pada tahun 2010. Ada perkiraan bahwa kedua kawasan akan memperoleh keuntungan dari kesepakatan FTA tersebut. Namun pertumbuhan pesat Cina sejak awal 90-an tidak menjamin estimasi dan ekspektasi positif dari kesepakatan FTA. Sebelum November 2002, sejumlah besar perdagangan dan investasi di kawasan itu telah dialihkan ke Cina. Biaya produksi Cina yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan anggota ASEAN telah menurunkan daya saing ekspor ASEAN. Persaingan yang kuat antar kawasan di pasar komoditas internasional dan modal asing yang produktif telah memberikan tekanan yang lebih besar bagi perekonomian di ASEAN. Alasan utama tekanan ekonomi sebagian besar disebabkan oleh struktur produksi dan ekspor ASEAN dan China. Kedua daerah tersebut terlibat dalam sektor produksi dan ekspor komoditas yang serupa. Ada faktor homogenitas, produksi, dan ekspor di daerah tersebut. Dalam suatu kelompok negara atau kawasan yang memiliki struktur produksi komoditas dan ekspor yang serupa, secara teoritis hanya negara-negara yang memiliki biaya produksi rendah yang akan memperoleh keuntungan dalam perdagangan. Pengalihan perdagangan dari investasi ASEAN ke China memang nyata. Pengalihan ini secara eksplisit mempengaruhi nilai tukar ekonomi ASEAN. Terdapat 3 dalil masalah perdagangan ASEAN dan China. Yang pertama yaitu karena struktur perdagangan ASEAN dan China serupa, maka China dan ASEAN bersaing dalam kategori barang yang sama. Meskipun pertumbuhan dan ekspansi ekonomi China yang pesat disambut baik oleh sebagian besar anggota ASEAN, pertumbuhan ekonomi kekuatan China telah memberikan dampak negatif bagi ASEAN.
Cina memperoleh sebagian besar barang manufaktur yang diekspor oleh anggota ASEAN, mulai dari elektronik, furniture, mobil, sepeda motor, hingga buah dan sayuran. Kemudian yang kedua yaitu Cina telah berdagang dengan ASEAN selama lebih dari 3 dekade. Akan tetapi sejak tahun 1995, perdagangan antara daerah-daerah ini telah berkembang pesat. Impor Cina dari ASEAN telah meningkat secara signifikan dan ASEAN telah menjadi salah satu sumber utama impor ke Cina. ASEAN juga diuntungkan dengan memperluas ekspor barang-barang pertanian dan pengolahan hasil pertanian ke Cina. Cina semakin menjadi pemain sentral dalam jaringan produksi termasuk elektronik dan mesin, dan telah mendapatkan pasokan barang modal dan komponen dari negara-negara tersebut. Meskipun Cina memberikan keuntungan bagi ASEAN, kerugian perdagangan yang diderita ASEAN akibat pengalihan tidak sepenuhnya dikompensasikan. Yang terakhir, dapat menyatakan bahwa struktur ekspor dan impor ASEAN-Cina pada dasarnya sama, keduanya berkonsentrasi pada kelompok produk serupa. ASEAN dan Cina memiliki perdagangan intra di bidang produk kelistrikan dan elektronik serta produk mesinan dan perminyakan. Berdasarkan klasifikasi produk industri, terlihat bahwa kedua negara memiliki intra-perdagangan dalam kelompok produk di bawah produk konsumen tidak tahan lama, produk konsumen tahan lama, produk antara padat karya, dan produk padat karya. Kebanyakan dari mereka adalah listrik dan elektronik yang selanjutnya disebut INI, termasuk dalam kelompok tersebut. Kemudian ada kelebihan dari artikel ini. Artikel ini memberikan penjelasan yang merinci mengenai dampak yang ditimbulkan dari terhadap industri manufaktur ASEAN, serta menjelaskan menggunakan perhitungan secara rinci dengan indeks kinerja perdagangan ASEAN-Cina meliputi yang pertama yaitu indeks perdagangan intra-industri atau ITP dunia ASEAN, yang kedua indeks perdagangan intra-industri ITP Cina dunia, yang ketiga indeks perdagangan intra-industri ASEAN-China, dan yang terakhir yaitu indeks ASEAN-China Result Comparative Advantage atau RCA. Kemudian jurnal ini menggunakan rumus RCA versi Balassa, di mana RCA ini memperkirakan ekspor suatu komoditas atau industri relatif total ekspornya dan ekspor terkait dari sekumpulan negara. Suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif yang terungkap jika nilainya melebihi persatuan. Jika RCA kurang dari 1, negara dikatakan memiliki kelemahan komparatif dalam komoditas atau produk industri. Mungkin analisis dari saya cukup. Apakah teman-teman di sini ada yang mau menambahkan? Monggo yang mau menambahkan. Kalau dari saya materi cukup, mungkin Mbak Ana mau menambahkan? Ya, barangkali ada yang mau menambahkan materi analisis dari Mbak Renita. Silahkan. Izin menambahkan, Mas. Ya, silahkan Mbak Ana. Menurut saya, ASEAN harus melihat ke arah yang berbeda atau menyusun strategi baru untuk memperkuat industri manufaktur dan menguraikan kebijakan pembangunan ekonomi masa depan untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Perekonomian dunia menjadi semakin kompleks dan ukuran ekonomi tradisional tidak mampu menangani krisis yang muncul dari jenis kompleksitas baru ini. Negara-negara, terutama negara berkembang, harus fokus dan spesifik daripada berbasis luas dalam mempromosikan atau menata ulang industri manufaktur. Selain itu, kebijakan tersebut harus membahas cara menangkal
atau mengurangi ancaman daya saing harga dunia barang-barang Cina di pasar dunia. Sejak kinerja oleh kegiatan perusahaan asing di kawasan telah mempengaruhi kinerja ekonomi kawasan. Strategi pembangunan baru sangat dibutuhkan. Strategi baru dalam hal fokus pada industri atau sektor adalah apa yang dapat ditawarkan oleh negara, yaitu menjadi yang terbaik di pasar internasional dengan melihat jenis industri lain di mana sumber daya lokal dapat dimanfaatkan secara efisien dan optimal. Meningkatkan fasilitas ekonomi seperti transportasi, logistik, dan komunikasi untuk menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Bagi ASEAN, negara-negara anggotanya perlu meningkatkan dan berkomitmen pada kerjasama ekonomi seperti segera membentuk masyarakat ekonomi ASEAN untuk melawan faktor Cina di masa depan dan kemaslahatan rakyatnya. Segitu materi yang bisa saya tambahkan, Mas. Ya, terima kasih untuk Mbak Ana dan Mbak Renita yang sudah, maksud saya untuk Mbak Ana yang sudah menambahkan materi pemaparan analisis dari Mbak Renita, dan terima kasih juga untuk Mbak Renita yang sudah memaparkan hasil analisisnya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Ana analisis berikutnya, yaitu saya persilakan Mbak Ana. Ya, terima kasih, Mas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dan di sini saya akan menganalisis di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul The Impact of ASEAN to Indonesia-China Trade atau dampak ASEAN terhadap perdagangan Indonesia-China. Dalam artikel ini menganalisis keuntungan dan tantangan yang ditawarkan ASEAN bagi perekonomian Indonesia, terutama dengan mempertimbangkan neraca perdagangan Indonesia-China selama periode 2005 sampai 2010. Meskipun perjanjian tersebut memiliki beberapa implikasi positif, seperti akses yang luas ke pasar China yang besar bagi eksportir Indonesia, dan pilihan produk yang lebih banyak serta harga produk yang lebih rendah di pasar domestik. Beberapa dampak buruk, terutama yang terkait dengan sektor industri, perlu ditangani. Kinerja ekspor dari sektor industri telah menurun relatif terhadap total ekspor ke China sejak tahun 2005. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja yang merugikan tersebut antara lain yaitu infrastruktur yang buruk, akses modal yang terbatas, dan iklim investasi yang kurang baik dibandingkan dengan China dan negara-negara tetangga. Baik China maupun Indonesia perlu mempromosikan dan memastikan implementasi yang adil dari perjanjian tersebut. Temuan yang bertentangan perlu ditindaklanjuti baik secara bilateral maupun melalui organisasi ASEAN. Implikasi ASEAN bagi perdagangan Indonesia-China dapat dilihat dari sudut pandang konsumen. ASEAN mungkin memiliki implikasi positif karena mereka dapat menemukan pasar yang dibanjiri oleh produk dengan harga yang dianggap lebih rendah, dan mereka dapat memilih lebih banyak pilihan. Bagi eksportir, ini telah memberi mereka akses yang lebih besar ke negara terpadat di dunia. Di sisi industri, ASEAN telah membuat investasi di Indonesia semakin diminati oleh investor asing, termasuk dari China, didukung oleh pasar yang berkembang dan ketersediaan sumber daya bahan baku. Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menjadikan China salah satu pemain terpenting di dunia, dan produknya telah mencapai jangkauan yang hampir ke seluruh dunia.
Hal ini diyakini sebagai hasil dari kekuatan industri dalam negeri, antara lain pinjaman bank yang mudah telah membuat harga produk tetap rendah meski sumber daya alam berlimpah di perdagangan juga sudah mapan. Perbandingan indikator makroekonomi Indonesia dan Cina menunjukkan bahwa kondisi Cina secara umum lebih baik daripada Indonesia. Misalnya, pertumbuhan produksi industri di Indonesia hanya 2% pada 2009, sedangkan Cina mencapai 8,1%. Suku bunga pinjaman rata-rata untuk bank konvensional Cina hanya 5,31%. Dibandingkan dengan Indonesia yang 13,6%. Indonesia dinilai jauh tertinggal dari Cina dan masih banyak masalah yang harus ditangani terkait dengan perbaikan indikator makroekonomi di Indonesia. Misalnya, proses investasi Indonesia dinilai lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Menurut International Finance Corporation atau IFC, Indonesia menempati peringkat 121 dari 183 negara dalam kemudahan berbisnis. Bahkan, Singapura menempati peringkat 1, Thailand 19, dan Malaysia 21. Dengan demikian, biaya produksi terkait di Indonesia tinggi dan ini mendorong harga jual jauh di atas Cina. Eksportir Indonesia memiliki akses yang lebih baik ke ekonomi Cina, yang menciptakan peluang lebih baik bagi bisnis lokal untuk mengekspor lebih banyak barang. Di sisi lain, Indonesia juga akan menjadi pasar terbuka bagi produk Cina. Selama periode 2005 sampai 2010, ekspor Indonesia ke Tiongkok rata-rata tumbuh 16%, sedangkan impor tumbuh 27,5%. Tingkat pertumbuhan seperti itu jauh di atas apa yang dapat dicapai suatu negara. Peningkatan ekspor terutama berasal dari sektor pertambangan, sedangkan bahan penolong mendominasi pertumbuhan impor. Seperti yang diekspor dari sektor industri mungkin telah terkena dampak negatif dari ACVTA, seperti yang ditunjukkan oleh melemahnya kontribusi terhadap total ekspor 56,9%. Ekspor dari sektor industri mungkin telah terkena dampak negatif dari ACVTA seperti yang ditunjukkan oleh melemahnya kontribusi terhadap total ekspor 56,9% pada tahun 2010 dari 91,4% pada tahun 2005. Indikasi lain adalah tingkat pertumbuhan industri yang jauh lebih rendah sebesar 2,2% dibandingkan dengan Cina 8,1% selama periode yang disebutkan. Kelebihan pada artikel ini memberikan penjelasan yang sangat kompleks mengenai dampak ACVTA terhadap perdagangan Indonesia-Cina. Selain itu, artikel ini juga membahas strategi apa saja yang harus dilakukan pemerintah dalam mengurangi dampak buruk ACVTA terhadap sektor industri Indonesia. Kekurangan artikel ini hanya memanfaatkan data dari BPS dan koran kontan saja, sehingga kurang merepresentasikan dampak kondisi industri di dalam negeri. Sekian, apabila ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Mbak Ana sudah memaparkan hasil analisisnya. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan hasil analisis dari Mbak Ana. Izin menambahkan Mas Iqbal. Ya, silakan Mbak Nida. Ya, dari hasil analisis yang telah dipaparkan oleh Mbak Ana, menurut saya untuk mengurangi dampak buruk ACTA terhadap sektor industri Indonesia, implementasi ACTA yang adil perlu dipromosikan oleh kedua negara.
Setiap laporan atau temuan yang mengarah pada praktik dumping perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah baik secara bilateral maupun melalui organisasi ASEAN. Tindak lanjut di sini dapat mencakup penerapan pengamanan yang diperlukan untuk sektor yang terkena dampak tidak adil, serta faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya daya saing sektor industri, terutama terhadap Cina, perlu diidentifikasi. Survei pemerintah juga melaporkan bahwa bahan baku yang mahal, harga energi yang tinggi dan tidak stabil, serta akses modal yang terbatas menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kinerja sektor tersebut. Ketersediaan dan keadaan infrastruktur merupakan faktor lain yang memerlukan perbaikan yang signifikan. Pada tabel perbandingan makroekonomi di atas dan beberapa faktor kualitatif juga perlu diperhatikan, antara lain kemudahan berusaha dan waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia. Terhadap kedua parlementer tersebut, Indonesia jauh tertinggal dari Cina dan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sekian tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi pada moderator, Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mbak Nida yang sudah menambahkan materi analisis dari Mbak Siti Ana. Di sini kita sudah melakukan diskusi dan saya sangat berterima kasih pada kalian karena sudah mengikuti diskusi dengan baik. Semoga diskusi ini bisa bermanfaat dan menambahkan wawasan kita lebih luas lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.